Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Silvani yang sudah lengkap ya yang masuk ke Google Meet kita. Apakah sudah terdengar jelas suara saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah sudah presentasi di layar Google Meet kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan kontrak belajar. Nah, pertama-tama silakan kalian menyalakan kamera kalian dulu agar saya dapat mengetahui bagaimana kabar kalian. Kedua, silakan kalian mengklik tombol raise hand ketika ingin menjawab pertanyaan atau mengkonfirmasi. Ketiga, pembelajaran kita seperti biasa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Yang keempat adalah kalian akan mengerjakan tugas dan akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan yang kelima, nanti kalian akan merefleksikan kegiatan pembelajaran. Silakan kalian simak tayangan video berikut ini. Baru pada timbangan ini akan bergerak ke kanan dan menunjukkan angka 200 gram. Sekarang apa yang akan terjadi ketika sarden ini saya angkat dari atas timbangan? Dari tayangan video tadi, tetap semangat untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan menganalisis hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, pada pertemuan yang sebelumnya kalian telah belajar materi tentang elastisitas bahan. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu elastisitas? Saya, Bu. Ya, silakan. Sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Apa itu modulus Young? Bilangan yang menyatakan besarannya hambatan untuk merubah panjang suatu benda. Modulus Young yang besar menunjukkan benda itu sangat sulit untuk bertambah panjang. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Hooke. Adapun kompetensi dasar dan IPK-nya adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan PBL dengan mengintegrasikan pembelajaran HOTS, TPEC, dan TPK melalui virtual laboratory berbantuan simulation Hooke's Law, kalian diharapkan dapat menggali konsep hukum Hooke dengan benar, menganalisis hukum Hooke dalam permasalahan kehidupan sehari-hari dengan benar, menelaah grafik hubungan antara gaya dan tambahan panjang dengan benar, menyimpulkan hubungan nilai tetapan pegas terhadap tingkat kelenturan suatu tugas dengan benar, dan melakukan eksperimen untuk membuktikan hukum Hooke melalui simulasi PET dengan benar. Jadi anak-anak sangat penting sekali ya mempelajari materi hukum Hooke ini karena dekat dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Garis besar dari aktivitas pembelajaran kita pada hari ini dengan mengintegrasikan pembelajaran HOTS, TPEC, dan PPK. Pertama, kalian akan disajikan dengan suatu video terkait dengan orientasi masalah. Kemudian kalian akan belajar secara berkelompok dan kalian akan melakukan penyelidikan dan menyajikan karya dalam bentuk ELKPD. Kemudian terakhir kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik anak-anak, di sini ada games edukasi seperti biasa. Waktunya hanya 4 menit saja ya. Ayo silakan dikerjakan. Oke, 3 menit silahkan. Sudah beberapa ini, sudah banyak ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Nah, coba perhatikan tayangan video berikut ini. Kemudian kaitkan pada ujung bagian bawah pegas. Di sini tampak pegas mulai meregang. Nah, kemudian kita ukur kembali panjang pegas. Diperoleh panjang pegas setelah diberi beban 50 gram adalah 10 cm. Apa yang dapat kalian amati? Ya, Bu. Ya, silakan. Ada pegas yang digantungkan beban 50 gram, Bu. Apa yang terjadi ketika pegas itu digantungi dengan beban? Saya, Bu. Ya, silakan Sherly. Pegasnya meregang, Bu. Semakin besar massa bebannya, pegasnya semakin meregang jauh. Untuk mengkonfirmasi jawaban kalian, kita akan lakukan aktivitas pembelajaran secara kelompok dengan menggunakan simulation Hooke's Law. Saya akan membagi kalian dalam kelompok. Kelompoknya telah dibagi melalui grup WA-nya. Silahkan kalian pilih salah satu rekan kalian untuk menjadi ketua kelompok agar dapat mengkoordinir aktivitas pembelajaran kelompok kalian. Di sini, sebelum kalian melakukan aktivitas pembelajaran kelompok, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait ELKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini silahkan kalian berikan nama kelompok kalian. Selanjutnya di sini adalah tuliskan rumusan masalahnya, hipotesisnya. Kemudian kalian akan menggunakan PET simulation, Hooke's Law. Di sini sudah ada langkahnya. Kemudian kalian tuliskan hasil pengamatannya pada tabel pengamatan 1 dan 2. Selanjutnya melakukan analisis dan kesimpulan berdasarkan sajian pertanyaan. Dan terakhir mengkomunikasikan terkait dengan apa yang dapat kalian ungkapkan tentang hukum Hooke. Selanjutnya kalian mengirimkan ELKPD-nya dengan cara klik icon finish, masukkan nama kelompok kalian, pilih subjeknya fisika, dan selanjutnya klik send. Nah, bagaimana Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonfirmasi sebelum kalian masuk dalam aktivitas pembelajaran kelompoknya? Ya, Bu. Baik, sudah paham semua?
Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan lanjutkan dalam aktivitas pembelajaran kelompok melalui grup WA kelompoknya yang sudah dibagi ya. Kalian diperkenankan untuk meninggalkan Google Meet-nya supaya lebih lancar dalam menggunakan tes simulasinya. Siap, anak-anak? Siap. Oke, ucapkan semangat. Anak-anak, silakan kalian di sini melakukan brainstorming dengan menggali informasi dan mengklarifikasi informasi tentang permasalahan yang terdapat dalam tayangan video tadi dan permasalahan yang disajikan di dalam ELKPD. Dalam hal ini, kalian bisa membaca materi ajar yang telah di-share dan mengakses berbagai sumber belajar lain seperti portal Rumah Belajar Kemendikbud dan sumber belajar lainnya yang relevan. Di sini sudah mulai tergabung kembali ya. Nah, sekarang saatnya siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Iya, silakan. Berikut rumusan masalah dari kelompok kami, bagaimana penerapan hukum HUK dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, bagaimana hubungan nilai tetapan pegas terhadap tingkat kelenturan suatu pegas. Hipotesis dari kelompok kami, neraca pegas atau timbangan barang pada permasalahan tersebut merupakan konsep elastisitas dan hukum HUK. Hukum HUK berkaitan dengan elastisitas suatu benda. Berikut tabel pengamatan 1, kemudian tabel pengamatan yang kedua. Analisis dan kesimpulan, tambahan panjang pegas akan semakin besar jika gaya yang dikenakan pada pegas semakin besar. Perbedaan jenis pegas ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas. Ini berpengaruh terhadap nilai gaya yang dikenakan pada pegas, di mana konstanta pegas berlaku jika gaya yang dikenakan pada pegas tidak melampaui batas elastisitas pegas. Berdasarkan tabel pengamatan kedua, diperoleh hubungan antara pertambahan panjang pegas terhadap nilai konstanta pegas, di mana semakin kecil nilai konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegas akan semakin besar, yang artinya pegas lebih mudah meregang atau lentur. Sebaliknya, semakin besar nilai konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegas akan semakin kecil, artinya pegas sulit meregang atau lentur. Menurut kelompok kami, hukum HUK yaitu gaya yang diberikan pada suatu benda elastis akan berbanding lurus dengan perubahan panjangnya sebelum melebihi batas elastisitasnya. Dapat diformulasikan dengan F sama dengan K dikali delta X. Sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. Kita beri plus dulu untuk kelompok 6 tadi yang bersedia memberikan presentasinya. Anak-anak di sini, apakah ada yang ingin mengkonfirmasi dari presentasi yang telah disajikan oleh salah satu perwakilan dari kelompok 6 tadi? Tidak ada, Bu. Di sini anak-anak, saya akan memberikan penguatan terkait dengan hasil percobaan kalian menggunakan PET Simulation Hooke's Law. Untuk hipotesisnya tadi kelompok 6 sudah tepat sekali. Nah, di sini bahwa neraca pegas atau timbangan barang itu menerapkan konsep elastisitas dan hukum Hooke. Dengan demikian, neraca pegas itu akan kembali ke posisi semula ketika bebannya diangkat dari neraca pegas seperti yang disajikan pada tayangan video di awal pembelajaran tadi. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi berdasarkan tabel pengamatan yang disajikan oleh kelompok 6, ini tentu sama dengan kelompok yang lainnya ya, karena kalian menggunakan PET Simulation Hooke's Law. Dengan demikian, bahwa pertambahan panjang pegas itu akan semakin besar jika gaya yang dikenakan pada pegas itu juga semakin besar. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan jenis pegas. Itu ditunjukkan dari perbedaan nilai konstanta pegas. Ini akan berpengaruh terhadap nilai gaya yang dikenakan pada pegas. Jadi, semakin besar konstanta pegasnya, maka gaya yang dikenakan pada pegas itu juga akan semakin besar. Dengan demikian, konstanta pegas itu berbanding lurus dengan gaya yang dikenakan pada pegas. Hubungan antara pertambahan panjang pegas terhadap nilai konstanta pegas, di mana semakin kecil nilai konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegasnya akan semakin besar. Artinya pegasnya lebih mudah meregang atau lentur. Sebaliknya, semakin besar nilai konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegasnya akan semakin kecil. Artinya, pegas akan sulit meregang. Hukum Hooke itu menyatakan bahwa apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, maka pada pegas itu akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya. Tapi arahnya berlawanan. Nah, seperti di PET simulasi tadi, mula-mula bentuk pegas itu seperti ini di posisi X1. Kemudian ketika kalian memberikan gaya ya, mulai dari 20, 50 dan 100 Newton tadi, maka menyebabkan terjadinya pertambahan panjang pegas. Nah, di situ berlaku gaya pemulih yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Di mana F sama dengan K dikali delta X, dengan F-nya adalah gaya, K-nya adalah konstanta pegas dan delta X-nya ini adalah pertambahan panjang pegas. Grafik hubungan antara F dengan pertambahan panjang pegas. Grafiknya linier ya, grafik ini sama seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu grafik tentang tegangan dan regangan, di mana tan alfa atau sudut antara ini ya,
gaya dengan pertambahan panjang ini, ditemukan garis yang warna biru ini. Nah, tan alfa itu sama dengan F dibagi dengan delta X atau sama dengan K. K ini apa tadi? Konstanta pegas. Nah, baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin dikonfirmasi? Tidak, Bu. Di sini ada contoh soal. Analisis dan beri kesimpulan dari tata percobaan tersebut. Cari dulu berapa besar konstanta neraca pegas tersebut. Karena neraca pegasnya atau timbangannya sama, yang berubah itu hanyalah bebannya saja, maka ditemukan K1, K2, dan K3-nya sama, yaitu sebesar 50 Newton per meter. Sehingga disimpulkan bahwa semakin besar massa gula yang diletakkan di atas timbangan, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas pada timbangan. Mengapa? Karena konstanta pegasnya sama, yaitu K. Terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa poin penilaian, mulai dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikapnya ada penilaian diri, baik aspek sikap dalam pembelajaran maupun materi pembelajaran. Untuk penilaian pengetahuannya, nanti akan ada evaluasi hasil belajar di akhir pembelajaran. Kemudian terkait dengan penilaian keterampilan, saya ambil dari LKPD yang telah kalian kirimkan. Siapa yang mau merumuskan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Saya, Bu. Gaya yang diberikan pada benda elastis seperti pegas akan berbanding lurus dengan perubahan panjang sebelum melebihi batas elastisnya, di mana F sama dengan K dikali delta X. Saya, Bu. Dari hasil eksperimen menggunakan PET, ditemukan grafik hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang, delta X yang linier dan condong ke kanan. Saya, Bu. Dari data pengamatan saat eksperimen, ditemukan bahwa pertambahan panjang pegas akan semakin besar jika gaya yang dikenakan pada pegas semakin besar. Sudah tepat sekali ya rumusan kesimpulan yang kalian berikan pada pembelajaran kita pada hari ini. Plus dulu untuk kita semua. Artinya kalian sudah memahami terkait dengan materi dalam menganalisis hukum di kehidupan sehari-hari. Pembelajaran selanjutnya silakan kalian pelajari materi susunan pegas seri dan paralel berdasarkan materi yang telah saya share melalui grup WA-nya, atau kalian juga dapat mencari sumber lain seperti misalnya portal Rumah Belajar Kemendikbud atau sumber belajar lain yang relevan. Sekarang silakan kalian refleksikan dari pembelajaran kita pada hari ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya yang berkenan untuk memimpin doa. Saya, Bu. Baik, silakan Silvani. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jangan lupa ya, setelah ini kalian akan mengerjakan soal terkait dengan penilaian sikapnya, yaitu penilaian diri, dan soal evaluasi belajarnya terkait dengan materi hukum. Baik anak-anak, ayo tetap semangat dan sehat selalu dengan mematuhi protokol 5M. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan rekapitulasi terkait dengan refleksi pembelajaran yang telah diberikan oleh peserta didik tadi. Pertanyaannya ada penilaian ada dua, penilaian diri tentang pemahaman materi hukum dan penilaian diri terkait sikap PPK. Sekarang kita coba cek soal post-testnya ya. Soalnya ini berorientasi hot, jadi ada grafik di sini, kemudian di sini ada tabel hasil pengamatan seperti itu, kemudian ada stimulusnya berupa teks sebuah permasalahan yang kontekstual.